adik-adik jemaat anak. Selamat pagi juga kakak-kakak pra-remaja. Shalom. Jumpa lagi dengan Mbak Sari. Ayo adik-adik kumpul di sini semuanya yuk. Ayo kumpul semuanya. Boleh ajak mama, papa, om, tante, bude, pakde, eyang juga boleh diajak. Ayo sini ngumpul. Tapi mau ngapain ya kita? Betul, kita mau mengikuti ibadah anak. Adik-adik udah siapin Alkitabnya belum? Persembahannya siapin juga ya. Tapi yang paling penting, siapin hati dan pikirannya. Sukacitanya juga jangan ditinggal. Nah, kalau udah kumpul semua, sekarang kita mau mulai ibadahnya. Kita nyanyi dulu yuk, supaya kita tambah semangat. Lagunya Selamat Pagi Tuhan. Nah, Mbak Sari mau ajarkan gerakannya ya, supaya nanti kalian nyanyinya sambil bergerak-gerak bisa lebih semangat. Gerakannya begini ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Gitu ya gerakannya. Yuk sekarang kita nyanyi sama-sama. Asik ya adik-adik. Setelah 1 minggu lamanya kita berkutat dengan pembelajaran jarak jauh sekolah, hari ini kita bisa kembali beribadah bersama-sama lagi deh. Jadi fresh lagi deh. Apalagi ibadah kita kali ini sekaligus juga mau memperingati Hari Anak Nasional. Nah, siapa yang tahu kapan tepatnya Hari Anak Nasional? Ayo, ada yang tahu nggak? Betul, Hari Anak Nasional diperingati setiap tanggal 23 Juli. Adik-adik tahu nggak makna Hari Anak Nasional? Hari Anak Nasional itu adalah hari di saat negara ini dan semua orang dewasa yang berada di dalamnya berkomitmen untuk mendukung dan melindungi anak-anak Indonesia supaya bisa tumbuh menjadi manusia dewasa yang berjiwa Pancasila. Kenapa? Karena kalian anak-anak adalah generasi penerus bangsa ini. Makanya anak-anak Indonesia harus selalu semangat belajar untuk meraih cita-cita dan tidak lupa berdoa. Nah, untuk merayakan Hari Anak Nasional kali ini, Mbak Sari mau ajarin kalian yel-yel ya. Begini yel-yelnya. Kalau Mbak Sari bilang, anak-anak Indonesia, kalian menyambut dengan semangat, raih cita-cita, rajin berdoa. Gitu ya, kita coba ya. Anak-anak Indonesia, semangat, raih cita-cita, rajin berdoa. Sekali lagi, anak-anak Indonesia, semangat, raih cita-cita, rajin berdoa. Hebat!
kita mau berdoa ya. Doa pembukaan akan dipimpin oleh teman kita Abel. Terus kami mau beribadah, berkatilah kami agar dapat beribadah dengan sungguh-sungguh. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak Indonesia, semangat, raih cita-cita, rajin berdoa. Hebat, masih ingat ya? Adik-adik, sebentar lagi kita akan membaca Alkitab dan mendengarkan cerita. Adik-adik, siapkan Alkitabnya ya. Adik-adik, sebelumnya kita mau nyanyi sekali lagi ya. Lagunya Aku Diberkati. Mbak Sari ajarin gerakannya dulu ya. Gerakannya seperti ini. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Gitu gerakannya ya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Satu Raja-Raja 3 ayat 5-12. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomon dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, memintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Ayat 6. Lalu Salomon berkata, Engkau yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjampin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di takhtannya seperti pada hari ini. Ayat 7. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkau yang mengangkatku hambamu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpegang lama. Ayat 6. Demikian hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kupilih, suatu dan tidak sesuatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Ayat 9. Maka berfirmanlah kepadamu hambamu ini hati yang faham menimbang
perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Ayat 10. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomon meminta hal yang demikian. Ayat 11. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Ayat 12. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu, untuk sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Halo adik-adik, senang sekali bertemu kembali hari ini ya. Hari ini Mbak Ti mau bercerita tentang sepasang anak kembar bernama Doni dan Dino. Pada ulang tahun mereka, Doni dan Dino masing-masing diberikan seekor anjing. Doni memiliki seekor anjing coklat yang diberi nama Charlie, sedangkan Dino memiliki anjing hitam bernama Ruby. Oh, mereka senang sekali bermain bersama anjing-anjingnya. Pada waktu mereka memberikan makanan, mereka memberikan makanannya dengan senang. Tapi Doni tiba-tiba sakit perut. Lalu Dino bertanya, "Doni, kenapa kamu sakit perut?" "Iya, tadi soalnya makanan aku kuberikan semua kepada Charlie." Lalu Dino berkata, "Aduh, harusnya nggak begitu, Doni. Sebaiknya memberi makan itu sesuai dengan kebutuhan kita juga." Nah, adik-adik, memelihara hewan memang memerlukan makanan. Tetapi kita juga harus bijaksana. Bijaksana memikirkan diri kita juga. Nah, kisah kebijaksanaan ini bisa kita dengarkan juga melalui Raja Salomo. Raja Salomo adalah seorang raja yang bijaksana dan dia sangat disayang oleh seluruh rakyatnya, yaitu rakyat Israel. Nah, sekarang kita lihat dulu ya kisahnya. Perkenalkan, namaku Salomo. Aku adalah anak dari Raja Daud yang agung, abdi Allah. Suatu kali, aku dipanggil menghadap ayahku yang sedang sakit. Aku bingung, mengapa ayah memanggilku? Apa yang ingin disampaikan oleh ayah? Salomo anakku, pergilah ke Gihon bersama Imam Zadok
Nabi Nathan dan Benaya bin Yoyada. Lakukanlah sesuai yang diperintahkan kepadamu dan turutilah mereka. Aku pun menuruti perintah ayahku. Ternyata di Gihon aku diurapi menjadi raja Israel menggantikan ayahku oleh Imam Zadok. Hal itu sesuai dengan keinginan ayah dan sumpahnya kepada ibuku Betsebiah. Itu juga atas kehendak Allah. Semua rakyat bergembira dan menyambut pengurapanku menggantikan ayahku Daud menjadi raja Israel. Kemudian aku tinggal di Yerusalem bersama istri dan keluargaku. Aku ingin membangun istana dan rumah bagi Allah dengan megah. Aku ingin terus taat dan setia kepada Tuhan. Suatu hari, aku pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban bagi Allah. Ketika aku sedang beristirahat, Allah datang dalam mimpiku dan berfirman, Salomo, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Ya Allah, Engkau sudah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti hari, ya Tuhan. Aku hambamu Salomo telah Tuhan pilih dan urapi menggantikan Daud ayahku. Walaupun masih sangat muda dan belum berpengalaman, karena itu, ya Tuhan Allah, berikanlah aku hati yang bisa menimbang perkara dengan adil dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Berilah hambamu ini hikmat. Oleh karena engkau telah meminta hal yang sangat baik dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau dapat mengalahkan musuhmu, melainkan pengertian untuk memahami perkara, maka aku akan memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Tidak ada orang yang demikian sebelum dan sesudah engkau. Dan apa yang tidak kau minta akan kuberikan juga kepadamu, yaitu kekayaan dan kemuliaan sepanjang umurmu. Dan jika engkau hidup setia serta melakukan kehendakku, aku akan memberikan umur yang panjang seperti kepada Daud ayahmu. Setelah itu, aku terbangun dan segera pulang ke Yerusalem. Aku berdiri di hadapan tabut perjanjian Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan bagi Allah, dan mengadakan jamuan bagi semua pegawaiku. Karena Allah menunjukkan kasih-Nya kepadaku seperti Daud ayahku. Allah terus menunjukkan kasih-Nya kepadaku dan membuat aku dapat
mengalahkan musuh-musuhku. Kehormatan dan kemuliaan di hadapan bangsa-bangsa lain, seperti yang telah difirmankannya kepadaku. Dan aku sangat dapat menyelesaikan setiap masalah dengan adil dan bijaksana. Aku sangat bahagia dan bersyukur kepada Allah. Nah, adik-adik, kisah Doni dan Dino serta Raja Salomo yang memiliki hati yang bijaksana itu berasal dari Tuhan. Jika kita memiliki hikmat dan hati yang bijaksana yang berasal dari Allah, itu akan membawa kebaikan dan kebahagiaan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga orang lain, teman-teman kita, saudara-saudara kita, keluarga kita. Nah, demikian cerita hari ini. Sampai jumpa. Anak-anak Indonesia, semangat, raih cita-cita, rajin berdoa. Gimana adik-adik setelah mendengarkan ceritanya? Ada pesan yang terkandung di dalam cerita tadi. Mau tahu nggak apa pesannya? Check it out. Adik-adik, kita nyanyi lagi yuk. Lagunya enak deh. Judulnya Ajar Kami Tuhan. Yuk kita nyanyi yuk. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Adik-adik, sekarang kita mau menyanyikan doa Bapa Kami yang akan dipimpin
oleh teman-teman kita yang tergabung di dalam paduan suara anak-anak Kolibri. Yuk kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa pada Tuhan. Kira-kira masih ingat nggak ya? Anak-anak Indonesia, semangat! Raih cita-cita, rajin berdoa. Masih ingat? Masih semangat juga? Hebat kalian! Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan ya. Seperti biasa, persembahan yang kalian kumpulkan nanti bisa ditransfer ke rekening gereja kita, atau kalian juga bisa minta tolong orang tua kalian untuk membawanya ke gereja. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita sambil nyanyi ya lagunya Burung Pipit yang Kecil. Adik-adik, kita bawa persembahan kita dalam doa ya. Doa persembahan dan doa syafaat akan dipimpin oleh teman kita, Dara. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang minggu yang telah lalu. Terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami belajar, bermain, bahkan tidur.
Terima kasih Tuhan telah menjaga kesehatan dan kekuatan kami selama kami di rumah saja. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini kami belajar bahwa memiliki hati yang bijaksana dari Tuhan membawa kebaikan dan kebahagiaan. Tuhan yang Maha Pengasih, saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami berbagai kesulitan hidup. Kami berdoa untuk mereka yang mengalami kekhawatiran tentang usaha mereka di masa pandemi COVID-19 ini. Mereka yang mengalami sakit tetapi tidak dapat melakukan pemeriksaan kesehatan ke rumah sakit karena tubuh mereka rentan tertular virus dan penyakit. Kami berdoa untuk para medis yang menangani COVID-19 di setiap rumah sakit yang sudah lama terpisah dengan keluarga mereka dan setiap orang yang terpaksa harus bekerja di luar rumah. Kami mohon Tuhan berkati dan berikan mereka kesehatan, imun tubuh yang baik agar mereka tidak tertular virus COVID-19. Tuhan sumber ketenangan dan kekuatan kami, kasihilah saudara-saudara kami, bahkan diri kami yang mengalami kesulitan, boleh merasakan ketenangan dari Tuhan. Kami berdoa bagi kami dalam memasuki proses belajar mengajar di tahun ajaran yang baru. Kami mohon, tolonglah agar kami dapat melanjutkan pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini. Dengan adaptasi proses pembelajaran secara online, Tuhan berkati juga lembaga pendidikan dan terus berinovasi untuk menerima peserta didik dan bersiap pendidik kami semua. Kami juga berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia, berikanlah kami kedisiplinan untuk taat mematuhi protokol kesehatan, guna menghentikan penularan COVID-19. Selalu memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan tetap di rumah kami masing-masing jika tidak ada hal penting dan mendesak untuk kami keluar rumah. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena saat ini para peneliti telah memasuki tahap uji coba pengembangan vaksin untuk mengobati pasien yang terjangkit virus COVID-19. Tuhan berkati agar uji coba tersebut dapat berhasil dan vaksin yang dibutuhkan dapat segera diperbanyak. Kami berdoa bagi pemerintah yang dengan giat mengupayakan kesehatan dan penanganan terbaik dalam menghadapi pandemi ini. Kami juga berdoa bagi orang tua dan para pelayan anak yang menolong kami mengenal dan percaya kepada Tuhan. Kasihilah mereka seperti mereka yang mengasihi kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mengumpulkan persembahan sebagai rasa syukur kami atas berkat Tuhan bagi keluarga kami. Tuhan, berkati kami agar dapat berguna bagi pelayanan di gereja-Mu. Tuhan Yesus terkasih, sertai dan berkati kami sepanjang minggu yang akan datang. Sertai kami saat belajar, bermain, dan tidur. Berkati kami semangat dan ketaatan untuk tetap di rumah dan menjaga kesehatan. Dalam pengasihan-Mu, kami berdoa. Amin. Nah, demikianlah akhir dari ibadah kita. Sekali lagi, Mbak Sari ucapkan, Selamat Hari Anak Nasional. Anak terlindungi, Indonesia maju. Maju terus anak-anak Indonesia. Semangat belajar, meraih cita-cita kalian, dan jangan lupa rajin berdoa ya. Kita akan menerima berkat Tuhan. Sayapnya melindungi
Saya mau mengajak kalian untuk membuat mahkota Raja Salomo. Gampang kok bikinnya. Pertama, kita siapkan dulu alat dan bahannya. Piring kertas yang besar, gunting dan juga lem, krayon atau spidol. Bisa juga kalian siapkan manik-manik atau potongan kertas origami untuk menghias mahkotamu. Kalau kalian tidak punya piring kertas, kalian juga bisa menggunakan kertas karton. Lalu buatlah lingkaran di atasnya menggunakan piring plastik seperti ini. Kemudian kita gunting. Jadilah lingkaran. Nah, sekarang piring kertas kita lipat menjadi 2 begitu. Lalu kita buka dan kita lipat lagi tegak lurus seperti ini. Kemudian kita buka dan kita lipat lagi diagonal atau miring. Terus satunya lagi. Nah, kita bisa lihat kan lipatan-lipatannya. Lalu kita akan gunting mengikuti garis lipatan sampai di sini. Kalau teman-teman menggunakan kertas karton, nah, jangan digunting sampai ujungnya, tapi sisakan 2 atau 3 cm ya. Kita lipat segitiga ini kayak gini. Lalu kita bisa hias mahkotanya. Kalian bisa hias sesuka kalian, pokoknya hias yang bagus ya. Terus jangan lupa kita tulis, berikanlah hati yang bijaksana. Sudah jadi deh mahkotanya. Sampai jumpa lagi, bye. Tetap semangat dan sehat ya, bye.